Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Wiransala Maudiva. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi sosial yang merupakan mata pelajaran antropologi kelas 10. Namun sebelum masuk ke dalam video pembelajarannya, sebelumnya karena video ini dibuat pada masa pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita selalu menerapkan 5M, baik itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan ataupun mengurangi mobilitas agar angka COVID-19 di Indonesia dapat ditekan dan COVID segera hilang. Baik, mari kita saksikan videonya bersama. Nah, jika ditinjau secara langsung, diferensiasi sosial berarti perbedaan yang terjadi di masyarakat. Nah, tentu saja pada saat kita sedang bermasyarakat, saat kita sedang berkumpul dengan kelompok kita misalnya, atau berkumpul dengan keluarga kita, seringkali kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Antara lain bisa saja usia, kemudian ada lagi warna kulit, ras, atau pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Sujono Sukanto, diferensiasi sosial merupakan bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebuah prestis tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Nah, jika ditelaah lagi, diferensiasi sosial tentu saja mengarah pada perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat. Namun perlu digarisbawahi di sini, dalam perbedaan-perbedaan tersebut tidak ada yang bisa dianggap lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, setelah mendengar pengertian dari diferensiasi sosial, siapa yang sudah mulai terbayang bagaimana diferensiasi sosial itu? Nah, setelah dari pengertian tadi, diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diferensiasi tingkatan atau rank differentiation, ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation, ada lagi diferensiasi adat atau custom differentiation. Nah, dalam rank differentiation atau diferensiasi tingkatan, hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan kepada suatu daerah. Nah, cara menyalurkannya melalui berbagai tahap sehingga sampai ke tujuan bisa memiliki harga yang berbeda atau bermacam-macam. Nah, misalnya rank differentiation ini terjadi ketika ada pemasok bahan baku, misalnya petani dari desa ataupun dari gunung akan menjual barang dagangannya atau hasil dari pertaniannya ke kota B. Nah, tentu saja hal ini dalam pengirimannya ada tahap-tahap tertentu sehingga harga barang tersebut menjadi berbeda ketika ada di petani kemudian dijual ke kota B. Baik itu dari pengirimannya, baik itu dari petani yang dijual dari pedagang kemudian dikirim, belum lagi pedagang yang ada di kota B kemudian dijual ke masyarakatnya. Kemudian ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Nah, hal ini terjadi karena adanya pembagian kerja yang berbeda-beda pada suatu lembaga sosial. Setiap orang yang bekerja harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, lantaran manusia atau kita sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tentu saja tidak mungkin kita mempunyai pekerjaan yang sama semua. Misalnya di Indonesia ini pekerjaannya atau di dunia ini pekerjaannya dokter semua. Nah, kalau dokter semua, siapa yang mau bertani, siapa yang mau membersihkan kota, siapa yang mau mengantarkan kita atau menjadi gojek. Nah, jadi semua pekerjaan di sini dianggap memiliki fungsinya masing-masing, dan kembali ke awal tadi, tidak ada yang bisa dianggap lebih baik ataupun lebih buruk, asal halal ya. Kemudian diferensiasi yang selanjutnya adalah diferensiasi adat atau custom differentiation. Nah, dalam custom differentiation ini mencakup aturan dan norma yang mengikat suatu masyarakat namun juga dibutuhkan. Nah, munculnya norma atau aturan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat sengaja diadakan pada situasi tertentu karena keberadaannya dibutuhkan. Nah, tentu saja di setiap daerah memiliki normanya sendiri-sendiri. Jika bisa saya contohkan, ini pada masyarakat Jawa Timur itu mungkin berbicara cuk, nah itu bisa dikatakan sebagai panggilan untuk teman. Nah, lain halnya
kata tersebut diucapkan di Surakarta yang mayoritas Jawanya masih Jawa halus atau bahasa Jawa kromo yang diusung. Penggunaan kata tersebut di salah tempat, di berbeda tempat tentu saja akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Mungkin kalau di Jawa Timur tadi bisa untuk memanggil teman secara akrab, namun kalau di Surakarta ataupun yang masih menggunakan bahasa Jawa yang halus itu bisa mengundang konflik di masyarakat. Nah, dari ketiga jenis tadi, apa yang kalian rasakan nih dari ketiga jenis diferensiasi tersebut? Apakah kalian juga merasakan? Kalau iya, coba tulis di komentar lagi ya, apa yang kalian rasakan. Kemudian selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk diferensiasi sosial. Nah, di dalam bentuk ini ada banyak hal, yaitu ada jenis kelamin, usia, ras, kemudian ada agama, ada lagi suku bangsa, kemudian pekerjaan, dan juga klan. Nah, bentuk diferensiasi yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, dalam jenis kelamin ini jelas dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun berbeda, ini tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Perempuan dan laki-laki sama halnya memiliki akses yang sama dalam bidang baik itu pendidikan, ekonomi maupun politik. Bentuk diferensiasi yang kedua adalah usia. Nah, manusia ini dibagi ke dalam umur tertentu yang kemudian menjadi konsekuensi dan terhadap hak dan kewajiban individu. Nah, ini misalnya menyangkut dengan pekerjaan. Tidak mungkin ketika ada balita sudah dipekerjakan ataupun lansia yang masih bekerja secara keras. Nah, hal tersebut memiliki balita ataupun lansia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada bentuk diferensiasi yang ketiga adalah ras. Nah, pengelompokan ras ini berdasarkan warna kulit ataupun bisa juga dengan warna dan jenis rambut. Nah, ras biasa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ras Asiatik Mongoloid yang berkulit kuning dan berambut lurus. Kemudian ada lagi ras Negroid yang berkulit hitam dan berambut keriting. Ada lagi ras Kaukasoid yang berkulit putih. Nah, mereka berbeda secara fisik, namun memiliki derajat yang sama sebagai manusia. Kemudian ada bentuk diferensiasi yang ke berapa tadi? 4 ya. 4 ada agama. Nah, secara umum agama adalah sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dengan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama merupakan suatu kebutuhan yang dicukupkan oleh manusia untuk meyakinkan dirinya kepada kepercayaan yang dia yakini. Kita bisa lihat agama di Indonesia sebagai bentuk laboratorium pengelompokan masyarakat berdasarkan agama. Terdapat setidaknya 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dan itu pun kelihatannya masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang ada. Nah, mereka semua berbeda dalam hal kepercayaan, namun mereka sama-sama masyarakat negara Indonesia. Nah, sampai ke bentuk diferensiasi yang kelima, yaitu adalah suku. Nah, di Indonesia ini ada beragam suku dan etnis yang tinggal di sini nih. Misalnya perbedaan yang kita alami, misalnya ada orang Jawa dan orang Sunda. Dari segi bahasa mereka berbicara dengan bahasa sehari-hari yang berbeda. Bahkan bagi orang Jawa, karena saya tahu orang Jawa ya, itu orang Jawa Timur ataupun orang Jawa Tengah itu aksennya sudah berbeda. Nah, walaupun berbeda, mereka tetap semua bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian untuk diferensiasi yang keenam adalah pekerjaan ataupun profesi. Nah, setiap orang tentunya memiliki profesi yang berbeda-beda tergantung dengan kemampuannya. Oleh karena diferensiasi itulah manusia dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan pada profesi yang kita punya merupakan hal yang sangat wajar dan tidak bisa kita menganggap suatu pekerjaan itu dianggap lebih baik atau lebih buruk, kecuali ya merugikan orang lain. Kemudian bentuk diferensiasi yang ketujuh ada klan. Nah, klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral, baik melalui garis ayah atau patrilineal ataupun garis ibu
atau matrilineal. Nah, klan atas dasar garis keturunan ibu banyak terdapat di masyarakat Minangkabau. Kemudian klan atas dasar garis keturunan ayah biasanya ditemukan di masyarakat Batak. Baik, itu adalah penyampaian materi dari saya. Tadi dimulai dengan pengertian diferensiasi sosial, kemudian ada jenis-jenis diferensiasi sosial, kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Hal yang dapat diambil dari materi ini adalah pada saat kita sedang bersosial ataupun bermasyarakat, kita tentu saja dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Namun fungsi dari mempelajari materi ini bukanlah mencari yang lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, perbedaan yang ada itu mengisi kebutuhan satu sama lain. Dalam diferensi sosial ini, tidak ada agama, ras, suku, bahkan pekerjaan yang lebih tinggi ataupun paling tinggi dibandingkan dengan agama, ras, suku, atau pekerjaan yang lainnya. Nah, jika diambil dari salah satu pemicu konflik yang biasanya terjadi di Indonesia, kita misalkan agama. Nah, agama mengikat masing-masing individu tanpa memandang suku bangsa ataupun latar belakang pemeluknya. Karena agama mengerjakan semua hal tentang kebaikan. Selain hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga diajarkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kemudian, perbedaan yang ada membuat kita mampu untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Toh, menurut saya, pelangi tidak akan indah ketika yang mengisi hanya satu ataupun dua warna saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kemudian jika kalian ingin materi lanjutannya bisa saya cantumkan Google Drive berupa PPT yang akan saya berikan di bawah. Baik, terima kasih sekalian semuanya. Semoga kalian sehat selalu patuhi protokol kesehatan yang ada, dan kita berdoa bersama agar pandemi ini cepat berlalu. Baik, saya Wiran Salang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.